bisa belajar untuk menuntut ilmu supaya apa? Pintar. Nah, karena hari ini kita sudah diberikan oleh Allah kesehatan, yuk kita berdoa sebelum kita belajar. Semoga apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah. Yuk kita berdoa. Ketua kelasnya pimpin doanya. Kita berdoakan ya supaya teman kita Kaila segera sembuh supaya Kaila bisa bersekolah. Nah, ayo untuk kita semangat belajarnya. Jiwa nasionalisme kita, bersemangat kita. Nah, kita menyanyikan lagu dulu. Menyanyi lagu Garuda Pancasila. Tahu? Nah, ayo kita nyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Bima kita satu. Ayo maju, maju, ayo maju. Siapa yang pergi sekolahnya mandi? Saya, Bu. Nah, bagus. Semuanya pada mandi kan? Mandi. Nah, kita mandi supaya apa? Mandi. Supaya kita sehat. Nah, sampai mau tanya, kalau mandi kita menggunakan apa? Sabun. Apa lagi? Supaya kita menjadi bersih. Kalau badan kita bersih, kita akan menjadi sehat. Tapi juga sebelum makan kita harus peduli. Kita harus cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan akan kotor, banyak bakteri. Teman kalian menjawab, kalau tidak cuci tangan kotor dan banyak bakterinya, itu bisa menyebabkan apa tuh? Penyakit. Nah, pintar. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan. Karena bersih itu kita akan menjadi sehat. Begitu juga dengan lingkungan kita. Yuk, siapa rumahnya selalu bersih? Nah, bagus, rumahnya bersih semua. Karena rumah kita bersih, berarti lingkungan kita juga sehat. Lingkungan sehat itu lingkungan bagaimana? Dikatakan kalau lingkungan sehat itu banyak Nah, pada materi ini Ibu akan mengajarkan kalian dua mata bahasa Indonesia dan matematika. Pada mata bahasa Indonesia kita akan pelajari tentang hutan sebagai paru-paru dunia, dan pada mata matematika Ibu akan mengajarkan kalian tentang bangun datar. Nah, tujuannya nanti Ibu tampilkan gambar. Setelah mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat, Ibu harap kalian dapat
menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, setelah nanti mengamati gambar lagi, kasih gambar, kita tanya jawab, diskusi tentang lingkungan sehat dan sehat. Kalian mampu menggunakan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, udah siap untuk belajar? Siap. Nah, di sini kalian Ibu harapkan untuk mengamati gambar. Gambar yang ada di depan kalian ini kalian amati. Nah, untuk kelompok 1, kita akan belakang. Nah, kalian perhatikan gambar ini, lingkungan ini. Nah, paham? Nah, untuk kelompok 2, perhatikan gambar yang kalian lihat. Nah, perhatikan. Nah, sekarang untuk kelompok 3. Nah, gambar apa yang kalian lihat ini? Ya. Bagikan masing-masing gambarnya. Dijelaskan lagi, bagikan lagi masing-masing gambar. Kelompok 1. Bagikan kelompok 1, bagikan gambarnya supaya kalian lihat lebih halus lagi, sedikit lagi. Ya, sudah ada gambarnya. Nah, kira-kira gambar apa yang kalian lihat nih? Gambar apa nih? Bersih, lingkungan bersih. Lingkungan yang Bersih. bersih atau Sehat. sehat. Ini lingkungan yang tidak sehat. Nah, di gambar itu ada lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, aku mau tanya, mengapa ini dikatakan lingkungan yang sehat? Bersih. Bersih. Banyak pohon. Banyak pohon. Sampah yang dibakar. Nah, nanti kan gambar ini kita apa nih? Banyak sampah. Lingkungan lingkungan tidak sehat. Kenapa dikatakan lingkungan tidak sehat? Banyak Banyak sampah. Tidak ada pohon. Jangan mati. Nah, pintar. Di sini kalian sudah ketahui lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, di mana kalian bisa melihat lingkungan yang sehat? Di rumah. Di rumah, di sekitar lingkungan rumah kalian ya. Ada pohon. Ada pohonnya. Kenapa dikatakan sehat? Bersih. Karena banyak pohon. Sampah Sampah dibakar. dibakar. Dan bersih. Nah, ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo kita bagi kelompoknya supaya bangunnya. Nah, di sini Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, di sini kita akan belajar secara kelompok. Jadi di sini Ibu harapkan kalian aktif. Aktif tidak boleh diam. Tapi harus berani bertanya. Dan kalian di sini belajarnya kita satu secara berdiskusi. Jadi tidak mengerjakan secara sendiri-sendiri. Berdiskusi. Dan kalian diharapkan mau bertanya jawab. Kalau ada yang tidak dimengerti, kalian boleh bertanya. Paham? Nah, di sini kalian diharuskan berdiskusi dan bertanya jawab. Tidak boleh? Ya. Ya, harus aktif. Jangan hanya mengatakan satu kawan ya. Semuanya harus Menjawab. menjawab. Semuanya harus aktif.
rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membuat penyakit. Nah, itu lingkungan yang ya di sini hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara yang segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan menjadi sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, kalian baca dulu kayak teksnya. Nah, kalian satu-satu baca dulu bayangan teksnya. Ya. Nah, kalian baca bayangan teksnya. Di dalam teks bacaan yang kalian baca tadi, di lingkungan yang tidak sehat ada kosakata lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, kosakata apa saja tuh? Tadi kan gambarnya ada kosakata. Nah, kosakata apa saja? Banjir, kotor, asli, sehat. Nah, siapa yang mau bertanya tentang kosakata tersebut? Nah, kelompok satu, pintar. Apa yang mau dipertanyakan? Ayo, apa yang mau ditanyakan? Nah, apa yang ditanyakan? Lingkungan yang asli bagaimana? Nah, teman kalian bertanya, lingkungan asli itu lingkungan bagaimana? Lingkungan yang asli itu lingkungan yang wilayahnya bersih, banyak ditemui pohon-pohon dan bebas dari pencemaran. Nah, itu lingkungan asli. Nah, ada lagi tuh kosakatanya. Kosakata apa lagi? Ya. Saya mau bertanya, lingkungan yang indah bagaimana? Nah, lingkungan yang indah. Lingkungan indah itu bagaimana? Ada yang mau menjawab? Lingkungan yang bersih, Bu. Lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan yang bersih. Siapa lagi mau menjawab? Saya, Bu. Apa tuh? Ah, lingkungan yang sehat. Bu, apa banjir? Nah, kawan-kawan yang bertanya. Ada. Nah, teman kalian akan bertanya, apa itu banjir? Ayo, siapa yang mau menjawab? Apa itu banjir? Saya, Bu. Anak pohon ditebang. Apa lagi? Karena banyak sampah. Ah, bukan pohon jadi tidak bisa menyerap air. Karena banyak sampah, Bu. Karena banyak sampah. Nah, banjir adalah suatu daerah yang digenangi oleh air yang banyak atau volume air yang tinggi. Nah, kita semuanya sudah paham? Kalian tentang kosakata asri, indah, banjir, apa lagi itu? Sehat, kotor. Nah, ada yang mau bertanya tentang kotor? Ah, apa itu kotor? Apa? Banyak sampah. Banyak sampah, Banyak lalat. banyak lalat, Banyak kuman. Banyak asap. Banyak kuman, Bu. Banyak sampah. Banyak kuman, Bu. Nah, berarti kotor itu adalah lingkungan yang tidak bersih. Pintar. Nah, ini diberikan RKPD-nya. Di sini kalian harus melihat RKPD ini, kalian kerjakan tidak dengan sendiri-sendiri, tapi kalian kerjakan dengan berdiskusi. Nah, di sini mengharapkan kalian aktif semuanya berdiskusi ya. Harus berdiskusi, tidak boleh mengerjakan sendiri-sendiri. Iya, Bu. Jadi mengharapkan kalian menjadi aktif.
Nah, kalian kerjakan ini. Berkelompok dalam kerjaannya. Nah, kerjaannya berdiskusi. Kalian kerjakan. Kalian kerjakan secara berdiskusi. Ini apa yang bisa kalian Nah, berdiskusi. Kalian kerjakan secara berdiskusi. gunakan kosa kata banjir untuk presiden dan sehat. Kalian diskusikan dengan apa? Manfaat dari lingkungan yang ada itu Kita akan mempelajari materi kedua yaitu matematika tentang bangun data. Nah, kalian perhatikan gambar. Ada 3 gambar bangun data. Nah, di sini kalian amati dulu gambar 3 bangun data. Jadi dituliskan gambar itu kalian amati. Nah, ini kasih gambar kalian untuk mengamati gambar. Nah, kalian amati gambarnya. Apa nih? Segitiga, persegi, dan segi 5. Kalian bisa membedakan atau mengenai 3 ciri-ciri bangun data. Nah, siapa yang mau bertanya? Nah,
beda lagi kan? Nah, ada berapa tadi? Ini. Nah, kalian sudah berdiskusinya, sudah mengerjakan KKBD. Nah, sekarang Ibu harapkan ayo masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, dengarkan dulu kawan kalian dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Kami kelompok 2 menghasilkan diskusi lingkungan yang sehat yaitu lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi. Lingkungan yang tidak sehat yaitu lingkungan yang kotor. Manfaat bagi lingkungan yang sehat yaitu udara bersih dan nyaman. Dampak dari lingkungan tidak sehat yaitu kotor dan banyak tiga sisi dan 3 persegi. Keempat mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Mempunyai 5 sisi dan 5 titik sudut. Nah, terima kasih untuk teman-teman kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, siapa yang mau bertanya yang belum dimengerti? Siapa yang mau bertanya? Nah, apa yang belum dimengerti? Nah, hasil bertanya lagi. Mengapa hutan tidak boleh ditebang? Siapa yang mau menjawab? Karena bisa mengakibatkan banjir. Apa lagi? Dan bisa mengakibatkan penyakit Penyakit. kuman. Nah, kenapa mau tidak boleh ditebang? Karena akan bor bisa menyerap air. Nah, pintar. Kita sudah selesai membahas tentang materi kita yaitu bahasa Indonesia tentang hutan sebagai paling-palingnya dan matematika sebagai paling datar. Nah, Ibu minta kalian untuk merangkum hasil diskusi kalian. Untuk kalian merangkum materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kalian rangkum. Nah, kita jadi hasil rangkuman dari teman kalian materi pembelajaran hari ini. Kalau hutan tidak boleh kita tebang, karena kalau hutan kita tebang bisa mengakibatkan banjir. Kalau nggak banjir, lingkungan akan menjadi kotor. Kalau kotor bisa mengakibatkan penyakit.
sekarang kegiatan refleksi. Nah, apa yang kalian lakukan untuk memahami materi yang dipelajari? Apa yang kalian lakukan? Diskusi ya. Apa yang kalian lakukan untuk memahami materi dengan menambah tiga? Nah, bagaimana materi yang kalian pahami? Adakah bagian yang materi yang belum kalian pahami? Adakah bagian materi yang belum pahami? Ada. Adakah bagian materi yang belum kalian pahami? Nah, apakah metode atau cara yang digunakan sudah membuat kalian paham tentang materi ini? Paham? Sudah selesai. Sekarang untuk selanjutnya Ibu harapkan kalian lebih bersemangat dalam belajar, benar-benar mencermati pelajaran. Nah, untuk kedepannya supaya belajar lebih baik lagi. Kalian paham? Nah, kalian boleh berkemas-kemas. Kalian boleh berkemas-kemas karena pelajaran hari ini telah selesai. Nah, untuk kelasnya pimpin doanya. Mulai.